Shalom, salam damai sejahtera dalam Kristus. Sesuai anjuran dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengurangi penyebaran COVID-19, GBI X Blessing meniadakan sementara ibadah di gereja hingga pengumuman lebih lanjut. Ibadah dapat dilakukan di rumah masing-masing. Melalui video ini, diharapkan jemaat dapat beribadah selayaknya menghadap kepada Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali ibadah pada tanggal 2 Agustus 2020. Saudara, kita harus tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan dan tetap menjaga iman kita ya saudara. Mari kita sebelum ibadah kita akan berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini ya Bapa atas kemurahan-Mu, atas kasih karunia-Mu ya Bapa yang Kau berikan pada kami sehingga pagi hari ini kami boleh kembali beribadah ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan, kekuatan yang senantiasa Engkau berikan pada kami ya Bapa sehingga kami boleh melewati hari demi hari bersama Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, begitu besar kasih-Mu, begitu luar biasa Bapa. Engkau sangat mengasihi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan roh sukacita pagi hari ini. Kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ada sukacita? Mari kita sama-sama memuji Tuhan ya saudara. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan,
bagi Tuhan. Saudara, siapkan hati saudara untuk menerima firman dan perjamuan kudus. Kita akan naikkan pujian sungguh indah. Pengorbanan Tuhan sangat besar bagi kita ya saudara. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah.
Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang berkuasa atas kehidupan setiap kami. Syukur, syukur. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Syukur. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau sangat baik ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Hingga hari ini Engkau selalu tetap menyertai kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Oh, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan Kau memberkati juga perjamuan kudus sebentar ya Bapa. Engkau juga mengurapi setiap kami ya Tuhan. Berikan roh pengertian supaya kami mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracaralah pagi hari ini ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Elia Budi Nugraha. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah saatnya Tuhan ingin beracara kepada kita, Tuhan ingin membagikan, Tuhan ingin memberikan sesuatu kepada kita, supaya benar-benar hidup kita ini dikuatkan. Karena melalui firman-Nya, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Saudara, ada seorang pemuda yang cinta Tuhan, yang mengasihi keluarga, yang dengar-dengaran nasihat orang tua, yang cinta kepada orang tuanya. Sepertinya ini anak mama atau anak papa, yang selalu menjadi anak yang penurut, yang selalu mendengarkan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Pemuda ini, dia mempunyai mimpi, dia mempunyai keinginan, dia yakin kalau dia bersama-sama dengan Tuhan, kalau dia cinta kepada Tuhan, kalau dia memberikan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada dia. Meskipun pada saat orang tuanya memerintahkan pemuda ini untuk pergi ke satu tempat, pergi ke tempat kakak-kakaknya, di mana ini adalah keluarga gembala. Sekeluarga, semua anak-anaknya pergi mengembalakan dombanya. Nah, si adik yang paling kecil ini, dia disuruh oleh bapaknya, disuruh oleh ayahnya pergi untuk melihat kakak-kakaknya. Bagaimana keadaan kakak-kakaknya, bagaimana ada masalah atau tidak. Dan disuruh melihat kawanan kambing dombanya bagaimana selama menggembalakan kambing dombanya, kakak-kakaknya ini. Bukan hanya itu saja, pemuda ini
Dia ngomong sama bapaknya, dia bicara sama bapaknya, iya Pak, saya akan berangkat. Dia berangkat dibawai bekal, dia dibawai makanan, bukan untuk makan dia sendiri, tapi makan untuk kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya dikirim makanan. Dia berangkat, dia pamit kepada bapaknya, dia pergi melihat kakak-kakaknya yang lagi mengembalakan kambing dombanya. Pemuda ini dia dengan sukacita, dia dengan gembira, dia tidak mempunyai pikiran-pikiran yang jelek. Dia sayang bukan hanya kepada orang tuanya, tapi dia juga sayang kepada saudara-saudaranya yang lainnya. Ada banyak saudara-saudaranya, tapi dia sayang semuanya. Dia tidak mempunyai pikiran yang jelek. Tapi pada saat dia berangkat menuju ke tempat kakaknya berada, di situ pikiran yang jelek dari kakak-kakaknya itu kepada dia, yang akan membunuh dia. Pemuda ini akan dibunuh, pemuda ini akan bahkan juga akan dijual dan lain sebagainya. Pikiran-pikiran yang jelek ada pada pikiran kakak-kakaknya. Semua saling komunikasi, gimana adik kita ini, ayo kita bunuh. Gimana adik kita ini, terus yang satunya ngomong, jangan dibunuh, kita jual aja. Atau jangan dibunuh, kita buang aja, masukkan ke dalam sumur. Saudara, dari kisah ini, kisah seorang pemuda ini yang namanya Yusuf, kita akan sama-sama lihat di dalam Kejadian 39. Kejadian 39 mulai ayat 1 akan saya bacakan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli Yusuf dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Yusuf dijual. Karena kakak-kakaknya tidak suka, tidak senang kepada Yusuf. Yusuf sudah dimasukkan ke dalam sumur, maksudnya kakak yang tertua Ruben. Dia berpikiran, nanti aku akan menyelamatkan adikku. Tapi keburu si adik ini sudah dijual kepada keluarga Ismail, jadi bangsa Arab. Setelah dijual, si kakak yang paling tua, dia langsung mencari adiknya. Ternyata adiknya sudah tidak ada. Ya sudah, kakaknya sudah pasrah. Di sini dikatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dijual kepada Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ingat ayat 2, saudara. Perhatikan ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, dikatakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf meskipun Yusuf telah dijual kepada Potifar. Sehingga Yusuf menjadi seorang yang selalu saudara? Berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Meskipun Yusuf dijual kepada orang Mesir, meskipun Yusuf dijual, sepertinya dijual dalam keadaan sebagai tawanan ataupun sebagai orang yang tidak punya hak apa-apa. Tapi di situ Tuhan, dikatakan ayat 2, Tuhan menyertai Yusuf.
Sehingga Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil, dikatakan selalu berhasil dalam bekerjanya. Gimana saudara? Kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan menyertai saudara, apapun yang saudara lakukan, apapun yang kita semua lakukan, Tuhan akan memberkati. Semuanya akan dibuat berhasil. Amin saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Dia luar biasa, dia hebat. Dia sanggup memberikan pertolongan kepada setiap anak-anaknya. Asal kita percaya, asal kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena hidup kita ini Tuhan yang punya. Apa yang mau kita lakukan? Ya, tadi ayat 2 sudah dikatakan, disebutkan bahwa Yusuf selalu berhasil dalam melakukan setiap pekerjaannya. Salah satu faktor keberhasilannya adalah melakukan hal-hal yang dipercayakan dengan semangat. Kalau Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada kita, biarlah dengan semangat yang Tuhan berikan kepada kita, dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita dengan semangat melakukan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita melakukan dengan tekun, dengan kasih, dengan cinta kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang baik, saudara. Dengan semangat dan memberikan yang terbaik. Makanya tema minggu ini, saudara, excellent di setiap tempat. Tema minggu ini, excellent di setiap tempat. Tema untuk 1 bulan ini, excellent dalam pelayanan. Minggu ini, saudara, perhatikan. Excellent, kita lakukan yang terbaik. Di setiap tempat, di mana kita berada, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena hidup kita ini punya siapa, saudara? Punya kita sendiri, bukan. Hidup kita punya siapa? Tuhan. Apapun yang kita lakukan, harus kita lakukan menurut kemauannya Tuhan. Saya akan bacakan di dalam 1 Timotius 5 ayat 10. Dikatakan, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik. Seperti, ini ditujukan kepada kita, saudara. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik. Contoh, kita berikan, ditunjukkan oleh Tuhan melalui 1 Timotius 5 ayat 10. Mengasuh anak. Tanggung jawab diberikan kita untuk bisa mengasuh anak. Apakah dibiarkan gitu aja? Tuhan ajarkan kepada kita untuk bisa mengasuh anak, membawa anak itu kepada Tuhan, membuat supaya dia ini tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Siapa Tuhan yang kita miliki itu. Dan mengajarkan kepada anak itu cinta kepada orang tua. Bukan hanya cinta kepada Tuhan. Kalau dia tidak bisa cinta kepada orang tua, dia tidak akan bisa cinta kepada Tuhan. Tapi kalau si anak itu cinta kepada orang tua, dia juga akan cinta kepada Tuhan. Menunjukkan bagaimana siapa Tuhan yang kita sembah. Siapa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Siapa Tuhan yang ada selalu menyertai setiap anak-anaknya. Kita bisa mengajarkan kepada anak-anak, saudara. Yang pertama tadi dikatakan, mengasuh anak, membawa anak. Supaya anak itu datang kepada Yesus. Supaya anak itu datang kepada Tuhan. Tidak ditelantarkan. Yang kedua, memberi tumpangan. Selama kita bisa, selama kita mampu, selama kita mau, ini ada kemauan, keinginan untuk melakukan untuk Tuhan. Berilah tumpangan kepada orang lain. Orang lain yang membutuhkan tumpangan, orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita, kita ulurkan tangan kita. Ayo Bapak, ayo Ibu, apa yang bisa saya bantu? Misalnya, Bapak atau Ibu
lagi sakit, ayo kita datang kepada Tuhan. Kita hampiri Tuhan, kita minta kepada Tuhan. Dokter di atas segala dokter, dia adalah penyembuh. Dia yang dapat menyembuhkan. Kita bisa berdoa kepada mereka, kepada orang-orang itu. Kita ulurkan tangan kita, pertolongan yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini salurkan kepada orang lain. Berikan tumpangan, memberi tumpangan. Yang ketiga, membasuh kaki saudara-saudara seiman. Apa artinya membasuh kaki? Merendahkan diri kita, melakukan yang terbaik, mengutamakan orang lain lebih utama daripada kepentingan kita sendiri. Melakukan supaya orang lain yang utama. Kita melayani. Bukan berarti kita ini menyombongkan diri, bukan. Tapi kita mau memberikan yang terbaik. Kita mau supaya benar-benar orang lain diberkati melalui pelayanan yang kita lakukan kepada mereka. Yang ketiga, saudara, itu tadi. Membasuh kaki saudara-saudara seiman. Melayani, memberikan pelayanan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Misalnya kepada keluarga, papa, mama, kakak, adik, teman, famili, saudara-saudara yang lainnya. Siapapun yang ada dekat dengan kita. Kita memberikan pelayanan, membasuh kaki saudara-saudara seiman. Yang keempat, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Kalau tidak melalui kita, siapa yang bisa menolong saudara kita? Kalau Tuhan utus kita ini untuk bisa menyalurkan, menolong orang lain. Orang lain yang dalam kesesakan, kita bisa berdoa kepada dia. Kita bisa menguatkan dia. Kita bisa mengulurkan tangan, kita bisa memberkati dia. Kalau dia dalam keadaan sakit, kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa. Kita bisa minta kepada Tuhan. Tuhan pencipta alam semesta ini dapat menyembuhkan. Tuhan pencipta alam semesta ini dapat memberikan jalan keluar. Kalau dia mengalami jalan buntu, jalan selalu ada. Asal kita mau datang di bawah kaki Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia selalu ada. Dimanapun dan kemanapun kita pergi dan kapanpun Tuhan selalu ada. Amin, saudara. Dia selalu ada. Saya akan bacakan di dalam Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Mau saudara hidupnya layak? Ini lakukan. Sehingga hidupmu layak. Supaya benar-benar hidup kita ini berlayak di hadapan Tuhan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Serta berkenan. Minta perkenanan Tuhan. Ya, minta ngomong Tuhan, aku minta perkenananmu. Supaya benar-benar hidupku ini berkenan di hadapanmu. Supaya hidupku itu tidak hidup dengan sia-sia. Tapi minta perkenanan Tuhan. Ya, dikatakan serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Apa yang kita kerjakan akan menghasilkan buah. Apa yang kita tanam akan tumbuh, akan berbunga dan akan berbuah. Buah itu akan dinikmati oleh orang lain. Akan menghasilkan buah. Dikatakan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Mari saudara, kita belajar memberikan hidup kita ini dengan sungguh-sungguh. Berikan yang excellent, yang terbaik untuk Tuhan. Di setiap tempat, dimanapun kita berada, kita bisa berbuat untuk orang lain. Untuk si A, si B, si C, si D, si E. Semuanya kita bisa membagikan berkat, kita bisa melayani mereka. Melalui hidup kita saudara. Orang kita diberkati, orang lain juga diberkati. Hidup kita bukan milik kita sendiri. Kalau Tuhan ingin kita melakukan
Ayo jalan, ayo bekerja, ayo melangkah. Kalau kita tidak mau melangkah, kita mau ngomong apa kepada Tuhan? Kalau Tuhan sudah ngomong, ayo berangkat, ya kaki kita harus melangkah. Melangkah, mulai melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan itu hebat, saudara. Dia luar biasa. Tuhan akan memberikan sesuai kebutuhanmu. Dia tidak pelit-pelit. Dia tidak pelit-pelit untuk memberkati kita. Kalau kita sudah memberi dengan sepenuh hati kepada kita, pelayanan kita kepada Tuhan, kita sudah memberi sepenuh hati, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tidak segan-segan memberkati kita. Amin, saudara. Tuhan akan memberikan sesuai menurut kebutuhan kita. Saudara, ada satu ilustrasi, ada 2 ekor kambing. Ya, kambing itu 2 ekor kambing, dia sambil waktu jalan bertemu di satu bukit. Ya, dia berjalan bertemu muka ini. Dia berjalan, yang sebelah kanan ini tebing, yang sebelah kirinya ini jurang. Kambing ini yang satu dari sini, yang satunya dari depan. Hanya cukup untuk kambing itu berjalan satu. Kambing 2 berjalan tidak bisa. 1 berhadapan. Nah sekarang mereka dihadapkan, kambing ini saling berhadapan, apa yang akan dilakukan? Kalau kita diperhadapkan seperti ini, saudara, apa yang akan kita lakukan? Oh, kamu yang salah. Ya, kita bisa tunjuk, seringkali kita tunjuk kepada orang lain. Kamu salah, itu bukan salahku. Kamu yang berbuat itu, bukan aku. Kita tidak mau disalahkan. Kita tunjuk kepada orang lain. Terus yang orang lain tunjuk kepada kita, kamu juga salah. Saling menunjuk. Itu manusia, saudara. Tidak mau ngalah. Tidak mau melayani, merendahkan dirinya di bawah dari yang lain. 2 kambing ini saling berhadapan. Dia berhadapan, saling memperhatikan, saling melihat. Gimana ini? Ya mungkin, ya kalau dia bisa nangis, kambing itu akan nangis, saudara. Gimana ini? Mau balik tidak bisa, mau belok pasti akan kecemplung jurang, akan masuk jurang, yang satunya juga bingung, saling bingung. Tapi satu kambing, dia mulai merebahkan dirinya, merebahkan tubuhnya supaya memberi kesempatan kepada yang di depan untuk berjalan melewati dia. Dia merendahkan dirinya, dia membuat supaya kambing yang di depan itu bisa berjalan melangkahi dia. Ini saudara, Tuhan mau kita ini seperti ini loh saudara. Merendahkan diri, kita berlutut merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Tuhan ingin kita memberikan benar-benar hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi tidak main-main saudara. Tuhan ingin supaya kita ini benar-benar hidup sesuai dengan kehendaknya. Saudara tahu, waktu kambing itu merebahkan yang satu, dia mau lembek, yang satunya yang di depan, ayo jalan gitu ya. Mungkin dia dalam bahasanya mungkin, ayo jalan, langkahi aku, lewati aku. Ya, aku memberikan kesempatan kepadamu, ayo jalan. Ya, mungkin bahasanya kira-kira seperti itu. Ayo jalan, enggak apa-apa, enggak usah takut gitu ya. Akhirnya yang di depan ngerti, dia jalan melewati. Yang satu lolos, yang satu mulai berdiri, dia lolos jalan. 2 kambing bertengkar, bertarung satu sama lain. Enggak, saudara. Yang satu memberikan dirinya untuk direndahkan. Tuhan ingin supaya benar-benar kita ini benar-benar rendah. Direndahkan, mau. Dan kita minta Tuhan, kita minta kepada Tuhan.
Tuhan, beri kekuatan kepadaku, supaya aku bisa merendahkan diri di bawah kaki-Mu. Supaya aku bisa melakukan ini Tuhan, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Saudara, Tuhan kita itu hebat, saudara. Ya, mengalah itu bukan berarti kalah. Orang mengalah itu belum tentu kalah, saudara. Ya, orang mengalah tidak selalu berarti kalah. Kita kadang-kadang perlu mengalah. Kadang-kadang kita perlu mengalah. Untuk apa, saudara? Kalau kita sudah mengalah, untuk apa? Untuk bisa menang. Ya, tanpa kita mengalah, kita tidak akan bisa menang. Dengan mengalah itu kita akan menang. Menang untuk apa? Menang untuk kebaikan kita sendiri. Menang untuk diri kita. Menang karena Tuhan yang terus memberikan semangat dan memberikan kekuatan kepada kita. Jangan terlalu mementingkan kepentingan sendiri. Nah, ini saudara. Manusia-manusia ini seringkali mementingkan dirinya sendiri. Tidak mau kalah. Pengennya aku dulu. Aku dulu. Itu punyaku. Itu bukan punyamu. Kamu terakhir aja. Kamu enggak terlalu penting. Aku yang utama. Oh, ya, saudara, perhatikan. Jangan terlalu mementingkan kepentingan sendiri dan mengabaikan orang lain. Seringkali kita mengabaikan orang lain. Menganggap orang lain itu tidak perlu. Menganggap orang lain itu tidak diberi kesempatan. Itu kesempatan itu hanya diberikan kepada saya saja. Seringkali kita demikian, saudara. Tapi dikatakan carilah jalan yang terbaik seperti kambing tadi. Ya, mau merendahkan diri, mau memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berjalan melewati dia. Akhirnya setelah dia yang lainnya lewat, keduanya selamat. Tanpa ada gontok-gontokan, tanpa ada pertengkaran, tanpa ada pukul-pukulan, tanpa ada perselisihan, semuanya berjalan dengan baik. Cari jalan yang terbaik yang dapat membawa kebaikan bagi semua orang. Oh, hebat, Tuhan itu hebat, Tuhan luar biasa. Dia baik sekali, dia memperhatikan semua masalah dalam hidup kita. Asal kita mau datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita dengan angkuhnya mengatakan, tidak ada Tuhan. Aku bisa melakukan sendiri. Duitku banyak. Uangku banyak. Aku bisa membeli apa saja. Dengan angkuhnya kita berkata demikian. Tapi Tuhan inginkan supaya kita ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ini Tuhan, anakmu Tuhan. Aku butuh pertolonganmu. Aku butuh uluran tanganmu Tuhan. Aku tidak mau hidup dengan keangkuhanku sendiri Tuhan. Aku mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Ibrani 10 ayat 24 akan saya bacakan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mari kita saling memperhatikan satu sama lain supaya kita ini bisa mendorong, memberikan semangat kepada yang lain juga. Bukan semangat kepada diri kita sendiri, tapi memberikan semangat kepada orang lain, kesempatan kepada orang lain. Kita berikan. Jangan bingung untuk aku sendiri, jangan. Tapi berikan kesempatan kepada orang lain. Mari kita saling memperhatikan satu sama lain, ya, dalam kasih dan dalam pekerjaan yang terbaik, supaya apa yang kita kerjakan, supaya apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang terbaik, excellent di segala tempat, excellent dalam kita melakukan, dimanapun kita berada, kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Supaya benar-benar nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita lebih semangat lagi saudara, dalam melayani Tuhan. Memang selama ini, dalam bulan-bulan ini kita sepertinya loyo saudara ya. Sepertinya tidak punya semangat. Tidak bisa beribadah bersama-sama.
sepertinya kita ini gimana ya, kok enggak pernah ibadah di gereja ya. Sepertinya kita ini semangatnya sudah mulai kempes saudara, mulai loyo saudara. Tapi dikatakan marilah kita lebih semangat lagi, lebih semangat dalam melayani Tuhan. Enggak asal-asalan saudara, ya lebih tekun lagi dan lebih teliti, lebih mengasihi Tuhan, memberikan yang terbaik hidup kita kepada Tuhan. Apapun juga yang dipercayakan Tuhan kepada kita, mari kita mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ini saudara, kuncinya apa? Tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita mau melakukan. Supaya dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Supaya pelayanan yang kita lakukan menjadi pelayanan yang excellent. Pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang sepertinya benar-benar sepertinya Tuhan kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, sepertinya Tuhan tuh terus ngawasi kita. Tapi itu yang Tuhan inginkan, memberikan pelayanan yang terbaik dimanapun. Saudara, pagi ini kita akan menghadapi perjamuan suci. Persiapkan diri kita, ngomong kepada Tuhan, bicara kepada Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Aku mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya pelayanan yang aku kerjakan, supaya pelayanan yang aku lakukan, supaya benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain, hidup kita diberkati, orang lain juga diberkati. Bukan hanya kita sendiri yang diberkati, tapi kita diberkati, kita salurkan kepada orang lain. Supaya pagi ini kita menghadapi perjamuan suci, biar melalui tubuh dan darah Yesus itu menyucikan hidup kita, memperbarui hidup kita, dan kita tambah cinta kepada Tuhan. Keluarga kita, rumah tangga kita diberkati, anak, menantu, cucu kita diberkati, semua keluarga kita diberkati. Karena apa? Karena hidup kita sudah kita persembahkan kepada Tuhan. Karena hidup kita sudah diberikan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Mari saudara, kita akan sama-sama berdoa. Firman Tuhan tidak akan saya panjangkan sampai di sini. Saya percaya melalui firman Tuhan yang singkat ini, Tuhan selalu menyertai setiap anak-anaknya. Dia ada kemanapun kita pergi. Di situ Tuhan hadir. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih. Kasih setiamu terus melimpah dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Setiap apa saja yang kami lakukan Tuhan, kiranya boleh menjadi pelayanan kami yang terbaik Tuhan. Excellent dalam melakukan dimanapun kami berada Tuhan. Di mana-mana tempat kami melakukan yang terbaik supaya benar-benar nama Tuhan dipermuliakan. Pakai Tuhan hidup kami. Karena hidup kami Engkau yang punya. Engkau yang pelihara. Engkau yang berkati. Dan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami salurkan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Karena kami tahu Tuhan tetap mengasihi kami semuanya. Biarlah firman Tuhan berhenti sampai di sini. Biarlah Roh-Mu sendiri yang berbicara terus kepada kami. Memberikan kekuatan kepada kami. Kalau mungkin kami ada yang lemah, Tuhan kuatkan kami. Mungkin ada di antara kami yang sakit, Tuhan tumpangkan tangan-Mu kepada kami. Engkau dokter tabib yang ajaib. Melalui kuasa kesembuhan-Mu Tuhan, Engkau memberikan mujizat-Mu kepada kami. Kesembuhan-Mu boleh terjadi kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur hari ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bagaimana caranya kita menjadi excellent dalam melayani Tuhan.
kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya, kalau saudara merasa bahwa diri saudara belum excellent, ayo belajar supaya kita sungguh-sungguh berlutut di bawah kaki Tuhan. Kita minta supaya Tuhan membuat kita menjadi excellent. Kita memberi yang terbaik di dalam pelayanan, menolong orang yang ada sekitar kita, menolong orang lain, membantu orang yang kesulitan apapun yang terjadi ada sekitar kita. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita juga pagi hari ini untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita berdoa agar Tuhan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami bersyukur firman-Mu mengajarkan kami bagaimana kami harus excellent Tuhan. Seperti hamba-Mu Yusuf Tuhan. Kalau dia melakukan yang terbaik dalam hidupnya, dia juga mengampuni saudara-saudaranya. Itu adalah suatu hal excellent yang dilakukan oleh Yusuf. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini Tuhan. Di depan kami juga ada perjamuan kudus Tuhan. Biarlah tumpangan tangan-Mu atas perjamuan kudus ini, berkati perjamuan kudus ini. Layakkan hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Layakkan anak-anak Tuhan yang makan dan minum perjamuan kudus walaupun mereka di rumah masing-masing Tuhan. Engkau layakkan dan supaya kami hidup berkenan kepadamu ya Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami percaya melalui perjamuan kudus ini Tuhan, Engkau memberi kami kesehatan, memberi kekuatan dan menjadikan kami excellent. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu siapkan roti dan anggur yang sudah disiapkan di rumah. Mari siapkan hati kita supaya kita makan dan minum perjamuan kudus ini dan kita sungguh mendapat berkat melalui tubuh dan darah Yesus yang sudah berkorban bagi kita. Ya, mari pegang roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saya akan bacakan firman Tuhan. Saya mengambil dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-26. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan kita ini satu dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah makan, angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saya akan membaca firman Tuhan dari Matius 26 ayat yang ke-27 dan 28. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian
yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percaya bacaan berkat yang ada di tangan saudara itu satu dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia Tuhan. Kami percaya karena kasih setia Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa mengasihi kami dan mengasihi semua orang Tuhan. Engkau telah mengorbankan dirimu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami ya Tuhan. Engkau menebus dosa kami, mengampuni kami, dan menyelamatkan hidup kami karena pengorbananmu. Bagi orang-orang yang percaya kepadamu, kami sungguh bersyukur kepadamu. Tubuh dan darahmu menjadi satu dalam hidup kami, supaya hidup kami menjadi seperti Kristus. Engkau memakai hamba-Mu Bapak Elia Budi Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terus Engkau mengurapi hamba-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu di dalam pelayanan, pakai Tuhan. Supaya kuasa Tuhan nyata melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu, Engkau juga berkati pekerjaan hamba-Mu, berkati keluarganya dalam berkat Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai keluarga hamba-Mu. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan, yang pagi hari ini mereka membuka hati beribadah kepadamu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hidup mereka. Mereka boleh berubah Tuhan, belajar mengikuti firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya doa berkat, saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kita masuk di bulan Agustus. Rencananya bulan Agustus kan ada retreat ya, tapi kami keputusan dari pengurus, kami sudah membatalkan retreat dan saya sudah menelpon dari tempat retreat untuk kita batalkan. Ya, jadi kita akan lihat tahun depan apakah suasananya sudah bersih, virus ini sudah bersih dari Indonesia, mungkin bisa kita melakukan retreat tahun depan. Tapi kita tetap mengikuti situasi. Ya, kita berdoa supaya Tuhan menolong agar Indonesia dibersihkan dari virus corona ini. Jadi tidak ada retreat. Jadi siapkan hati kita untuk terus ibadah online ini sampai betul-betul kita berdoa supaya Surabaya ini bersih ya. Kemudian Bapak Ibu juga persiapkan persembahan dan perpuluhan bawa ke dalam rumah Tuhan melalui rekening gereja yang sudah disediakan. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa siapkan persembahan dan perpuluhan untuk rumah Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan sangat baik. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Kita akan ibadah online lagi pada tanggal 9 Agustus ya. Kita siapkan hati kita, tetap semangat, jangan sampai putus asa, ada semangat, ada sukacita karena Tuhan dan firman-Nya itu menolong membangkitkan kita untuk kita semangat terus bertumbuh di dalam Dia. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau Bapak yang baik, Engkau menolong kami ya Tuhan, supaya
sungguh-sungguh kami boleh menjadi pelaku firman. Kami bukan hanya menjadi pendengar firman, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tetapi kami mendengar firman-Mu dan masuk dalam hati kami yang terbaik, di tanah hati kami yang terbaik, dan firman-Mu membawa kami boleh bertumbuh, berubah hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, Engkau Bapa yang baik. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Kami berdoa untuk ibunya Bu Yanti Tuhan yang sedang sakit. Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau jamah Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu terutama untuk keselamatan hidupnya Tuhan. Kami percaya Tuhan menyelamatkan hidupnya dan Tuhan memulihkan kesehatannya. Kami juga berdoa untuk Pak Wahyudi Tuhan, Engkau tolong supaya dia Engkau jamah, juga Engkau sembuhkan dia dari virus herpes Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami bersyukur Tuhan, Engkau nyatakan kuasa mujizat-Mu supaya dia sembuh secara sempurna. Dia tidak kambuh-kambuh lagi Tuhan, karena Tuhan yang menyembuhkan. Engkau tolong juga saudara Hin yang sedang mengalami sakit karena penyumbatan pembuluh darah di otak. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan Engkau yang membersihkan pembuluh darah dari baik yang ke otak maupun ke jantung, semua seluruh tubuhnya Tuhan yang menolong membersihkannya. Kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu sampai saat ini tetap terjadi untuk anak-anak-Mu. Tolong juga saudara-saudara kami yang lain, mungkin mereka ada sakit di rumah, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Roni dan Bu Erna yang sedang melakukan perjalanan ke Jawa Barat. Tuhan lindungi, sertai selama di Jawa Barat, Tuhan menyertai. Tuhan Engkau menyertai, Engkau menjauhkan dari semua virus Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur Tuhan juga bersihkan Indonesia dari virus corona, dari semua virus dan semua bakteri. Tuhan Kau nyatakan kuasa-Mu, kuasa mujizat-Mu Kau nyatakan Tuhan. Tuhan lindungi dokter dan perawat yang menangani pasien-pasien yang positif ini Tuhan. Kau lindungi mereka supaya mereka tidak tertular, tapi Tuhan beserta mereka. Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan pulihkan yang sakit supaya tidak ada kematian di Indonesia Tuhan. Tetapi pasien-pasien itu sembuh karena kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan juga menyertai Pak Jokowi dengan pemerintahan yang ada, memberikan hikmat untuk menangani kasus COVID ini Tuhan, dan menangani ekonomi Indonesia supaya tidak merosot terus Tuhan, tetapi mulai naik Tuhan. Engkau membawa ekonomi Indonesia naik kembali, dan juga Tuhan juga membawa ekonomi dari Jemaat Ek Blessing juga naik Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati Jemaat Ek Blessing juga supaya mereka, ekonomi mereka bertambah naik Tuhan dan tidak turun Tuhan. Karena berkat Tuhan melimpah dalam anak-anak-Mu, Engkau senantiasa menyediakan mereka berkat-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Engkau lindungi seluruh Jemaat Ek Blessing, seluruh keluarga besar kami, semuanya Engkau lindungi. Bungkus kami dalam kuasa darah-Mu, dijauhkan dari virus COVID ini Tuhan, dijauhkan dari semua virus dan bakteri yang ada di Indonesia. Tuhan melindungi kami, Tuhan menyertai kami dengan kuasa-Mu. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga, pengampunan-Mu ada atas hidup anak-anak-Mu, setiap kami yang ada di Indonesia, dan atas orang untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan mengampuni. Karena kami percaya melalui pengampunan Tuhan, Engkau memberi anugerah untuk menyembuhkan,
dan membersihkan virus corona dari Indonesia, juga bangsa-bangsa lain di seluruh dunia Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, menyertai hidupmu, memimpin engkau, membimbing engkau, membawa hidupmu hidup berkemenangan, menjadi excellent di dalam melayani Tuhan dan melayani sesama. Biarlah apa yang engkau kerjakan, apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Biarlah juga Tuhan memberkati anak cucumu, membuat mereka perkasa di muka bumi ini. Mereka diberi hikmat seperti Tuhan memberi hikmat Salomo, menjadi yang terpandai di sekolahnya, menjadi anak yang terpintar di sekolahnya, menjadi berkat melalui pendidikan mereka. Nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan. Terimalah berkat anugerah ini, berkat anugerah dari Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin.